Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, yang siang hari ini mungkin rekan-rekan di sana siang, tetapi kami di sini adalah pagi hari yang akan segera berangkat menuju ke Arafah untuk sedikit memberikan materi terkait dengan tema dialog demokrasi menyangkut strategi tim pengawas haji menaikkan standar layanan keselamatan jamaah. Hari ini kita mengetahui bahwa jamaah tahun 2025 sudah mulai menuju perjalanan ke Armusna, dan seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah haji bada yang terakhir dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sehingga di tahun depan kita berharap Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau hari ini masih bernama Badan Penyelenggara Haji atau BPH yang diketuai oleh Gus Irfan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dari evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Kami mengetahui tidak mudah untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan jumlah jamaah yang sangat besar, sebesar 221.000 jamaah yang memang dikerjakan oleh satu instansi atau Kementerian Agama. Dan kita ketahui bahwa di tahun lalu kita sempat melakukan pansus hak angket haji. Banyak sekali catatan yang kita berikan kepada pemerintah agar regulator dan eksekutor itu bisa dipisahkan. Hari ini pemerintah sudah mengeluarkan Perpres di mana Badan Penyelenggara Haji tersebut untuk tahun 2026 akan mulai menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. Dari evaluasi kami selama berada di Armusna, kami menganggap bahwa dalam melaksanakan evaluasi tersebut, kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak, termasuk kami juga melakukan pengawasan di lapangan, bukan berdasarkan informasi saja yang didapatkan dari pihak jemaah yang dilaporkan kepada kami, tetapi kami langsung sidak meninjau dari berbagai macam aspek yang tentu menjadi catatan untuk perbaikan pelayanan yang di tahun yang akan datang. Tahun 2025, seperti yang rekan ketahui, ada pemberitaan yang menyatakan bahwa masih banyak para jamaah ilegal dari berbagai negara, termasuk dari negara Indonesia, yang mencoba untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, tetapi sayangnya dengan menggunakan visa non-kuota. Dan tentu ini menjadi perhatian pemerintah Saudi Arabia yang hari ini sudah mulai melakukan pengetatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Belajar dari penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, bahwa di tahun 2024 kita ketahui banyak jamaah haji yang meninggal, dan yang meninggal itu 80% adalah jamaah ilegal. Artinya memang perlu ada pengetatan apabila pemerintah Saudi Arabia akan menerapkan visi untuk tahun 2030, di mana Armusna yang berkapasitas sekitar 1,8 atau sampai 2 juta jamaah, tahun 2030 akan mulai ditingkatkan untuk bisa menampung sampai dengan 5 dan 6 juta jamaah. Maka mau tidak mau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi terhadap para jamaah, baik itu kenyamanan, keamanan, kemudian keselamatan mereka, menjadi bagian terpenting. Sehingga di tahun 2025 sudah mulai penerapan bagaimana para jamaah visa non-kuota, termasuk jamaah-jamaah ilegal, termasuk juga jamaah-jamaah umroh yang harusnya mereka pada beberapa tahun yang lalu pada saat Zulhijjah masih juga melaksanakan ibadah umroh, hari ini sudah mulai ditutup dan mereka tidak bisa lagi stay di Saudi Arabia. Tentu kami menganggap bahwa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak mudah, apalagi BPH selaku badan yang baru berdiri butuh penyesuaian, dan kita mengetahui bahwa infrastruktur mereka pun masih mengandalkan terhadap bagian dari Dirjen PHU Kementerian Agama. Maka kami berharap bahwa yang akan datang ada beberapa strategi selain regulasi, terkait juga dengan pertama manajemen pelayanan, kemudian yang kedua menyangkut dengan
manajemen kuota, yang ketiga menyangkut dengan manajemen sumber daya manusia, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah masalah kesehatan. Karena kita mengetahui bahwa kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting bagaimana jamaah haji Indonesia ke depan bisa masuk ke Saudi Arabia. Beberapa hal yang mungkin harus dilakukan oleh BPH dengan kejadian hari ini, kita menggunakan 8 syarikah yang tentu menjadi pilot project, ternyata masih meninggalkan banyak sekali catatan bahwa koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia masih belum bisa terlaksana secara sinergi sampai dengan tingkat bawah. Artinya kesepakatan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama maupun BPH selaku pengawas karena masih transisi, dan pihak Kementerian Agama Saudi Arabia termasuk syarikah, 8 syarikah yang bekerja sama, masih membutuhkan pendalaman yang lebih jauh. Hari ini kita mengakui bahwa tingkat kekacauan dimulai saat jamaah diberangkatkan dari Tanah Suci. Artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Saudi Arabia memang harus mulai diadaptasikan oleh pihak pemerintah Indonesia. Karena dengan keberadaan syarikah tadi, maka tidak mungkin dalam satu kloter terpisahkan di berbagai macam syarikah yang nantinya akan menyulitkan kepada para ketua kloter termasuk petugas untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap para jamaah. Karena inti ibadah haji adalah bisa melaksanakan